Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan channel Ki Utri Gumboyono yang akan membahas tentang sejarah, benda sejarah, tempat bersejarah, budaya, serta tosan aji. Dan untuk pertemuan kali ini kita mencoba akan mengeksplorasi dan berjalan-jalan di Gunung Andong. Tapi sebelum kita masuk ke video kita kali ini dan pembahasan kita kali ini, jangan lupa bagi sedulur Ki Utri Gumboyono untuk like, komen, dan yang belum subscribe baru menemukan channel ini, kami minta untuk subscribe agar channel kita ini semakin berkembang dan semakin lebih baik ke depannya, dan kami bisa semakin bersemangat dalam menghadirkan video-video singkat di hadapan Ki Utri Gumboyono, sedulur Ki Utri Gumboyono semua. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas atau mengeksplorasi tentang Gunung Andong. Kalau di video kita kemarin kita sudah jalan-jalan ke Gunung Telomoyo. Di video sebelumnya, jauh sebelumnya, kita sudah berjalan-jalan di Gunung Tidar. Kita masih berjalan-jalan di wilayah Kabupaten Magelang ini, tepatnya di Gunung Andong. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan mencoba membahas tempat di mana letak Gunung Andong tersebut. Nah, mungkin bagi sedulur Ki Utri Gumboyono yang tinggal di wilayah Magelang, Jogja, dan sekitarnya sudah pernah berkunjung ke Gunung Andong, mungkin sudah paham lah. Bagi yang belum mengetahui di mana letaknya, kita mencoba membahas tentang tepatnya atau letak tempat tepatnya di mana Gunung Andong tersebut. Gunung Andong berada di wilayah Kabupaten Magelang dan berada di antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Grabak dan Kecamatan Ngablak, dan tepatnya berada di perbatasan antara dua kecamatan tersebut. Yang sebelah timur ikut wilayah Kecamatan Ngablak dan yang sebelah barat ikut wilayah Kecamatan Grabak. Dan untuk kali ini kita mencoba naik via sawit. Sawit itu masuk wilayah Kecamatan Ngablak, dan untuk bisa naik ke puncak Gunung Andong kita bisa lewat Sawit, lewat Kembangan, Kudusan, dan lewat Gogik. Dan untuk Gogik ada di sebelah utara Gunung Andong, dan untuk via Kembangan dan Kudusan berada di sebelah barat Gunung Andong, tepatnya lewat Kecamatan Grabak. Itu merupakan via atau jalan yang ekstrim kalau wilayah lewat Kudusan atau lewat
Kembangan. Tapi kalau lewat Sawit atau lewat Nggogek, jalannya sudah bagus ya untuk wisata, tidak terlalu melelahkan. Dan Gunung Andong sendiri adalah gunung yang bisa dibilang gunung api tapi tidak aktif dan memiliki ketinggian 1726 meter di atas permukaan laut. Dan kita mulai membahas tentang sejarah atau nama dari Gunung Andong sendiri sebelum kita masuk ke ada apa di Gunung Andong tersebut. Dan Gunung Andong sendiri diambil dari nama Andong. Andong itu diambil dari sebuah nama daun yang dipercaya kalau di wilayah Grabak dan Ngablak ini daun andong ini bisa buat untuk membungkus makanan seperti buat tempe dan lain sebagainya. Dan andong ini banyak tumbuh di Gunung Andong tersebut. Nah, daun andong ini dipercaya atau dulu sejarahnya dipakai buat acara selamatan, buat tumpengan, dan ya pokoknya buat lemek atau buat alas sesaji kenduri di wilayah Andong. Makanya disebut Gunung Andong karena banyak waktu itu atau waktu dulu itu banyak tumbuh pohon andong di Gunung Andong tersebut. Itu kalau dari segi nama lah. Nama lain juga ada. Kalau dilihat dari via Sawit atau via Grabak, Gunung Andong itu berbentuk seperti punggung sapi yang ada punuknya, istilah kalau Jawa. Nah, andong sendiri diambil dari kata andong atau pedati kalau bahasa Indonesia. Jadi andong di sini di wilayah Grabak itu kalau di bahasa Indonesia kan atau bahasa nasional itu pedati, bukan andong. Kalau andong yang ditarik dengan kuda itu di sini namanya dokar. Tapi kalau pedati yang ditarik dengan sapi itu namanya andong. Nah, nama itu diambil dari bentuk atau puncaknya Gunung Andong itu mirip dengan punggung sapi. Jadi kalau diambil dari itu, kalau dulu kendaraan kan belum ada mobil, belum ada motor, masih pakai andong tersebut. Makanya kalau di sini andong itu ya yang ditarik dengan sapi, atau pedati atau gerobak yang ditarik dengan sapi, ya itu namanya andong. Nah, kalau andong sekarang di wilayah Grabak sendiri itu yang ditarik dengan kuda atau dokar lah istilahnya kalau di wilayah Jogja atau Solo. Dan di Gunung Andong sendiri ada nama-nama tersendiri. Ada makam dari Simbah Abdul Fakih atau orang sekitar Gunung Andong menyebutnya Ki Joko Pekik. Dan di situ ada puncak tertinggi namanya puncak Alap-Alap ya, puncak Alap-Alap. Dan di situ ada suatu jalan setapak yang kiri dan kanannya adalah suatu jurang yang disebut dengan Jembatan Setan. Dan di situ ada suatu mata air yang disebut Tretes. Itu kenapa kok Tretes? Karena air itu mengalirnya dengan menetes tapi agak deras, jadi disebut kalau orang Jawa netes, jadi berarti Tretes. Dan untuk makam sendiri di situ ada dimakamkan yang namanya Ki Joko Pekik atau Simbah Abdul Fakih.
siapakah Simbah Abdul Fakih tersebut? Di situ ada dua versi cerita. Yang satu, Simbah Abdul Fakih itu bukan asli penduduk dari sekitar Gunung Andong itu, bukan. Tapi dia berasal dari keturunan Keraton Jogja. Yang kedua, dia itu diceritakan adalah murid dari Kanjeng Sunan Geseng atau Simbah Cokrojoyo yang disuruh untuk tirakat di puncak Gunung Andong. Lah, dari dua versi itu kita gabungkan berarti Simbah Abdul Fakih itu berasal dari Keraton Jogja dan berguru kepada Simbah Cokrojoyo atau Sunan Geseng, dan beliau disuruh untuk laku tirakat selama 41 hari di puncak Gunung Andong tersebut. Dan di puncak Gunung Andong tersebut beliau setelah mencapai 41 hari beliau meninggal di puncak Gunung Andong tersebut, lalu beliau dimakamkan di situ dan makamnya dikeramatkan oleh warga sekitar. Dan sebelum dikenal sebagai tempat pendakian, dulu Gunung Andong itu dikenal sangat mistis. Orang yang mendaki atau naik ke puncak gunung mempunyai maksud tertentu, yaitu meminta hajat atau ya pokoknya untuk ngalap berkah lah di makam tersebut. Berkunjung ke atau naik ke puncak gunung cuman bermaksud mengalap berkah. Jadi kesan mistis dulu sebelum ada dibuka untuk pendakian, kesan mistisnya masih kental di situ, dan penduduk sekitar juga mengadakan acara selamatan di situ. Ya, jadi di puncak gunung itu dulu cuman buat acara selamatan, ziarah, ngalap berkah di puncak Gunung Andong tersebut. Tapi sekarang kan sudah ada, dengan majunya teknologi, sudah banyak yang mendaki sekedar eksplorasi alam atau melihat pemandangan dari puncak Gunung Andong. Karena di puncak Gunung Andong sendiri kalau pas cuaca cerah, pemandangannya sangat bagus, bisa melihat alam sekitar, ya termasuk kita bisa melihat kota Magelang dari puncak Gunung Andong tersebut, ya bukan cuma Magelang. Dan nanti kalau kita
menengok ke arah timur bisa melihat Salatiga, Kopeng, dan pemandangannya sangat bagus. Makanya sekarang dibuka untuk via pendakian. Dan untuk sedulur Ki Udirgomboyono yang belum pernah dan bermaksud akan jalan-jalan ke Gunung Andong, kami persilahkan. Di sana Anda akan mendapatkan suatu pemandangan yang bagus kalau cuman sekedar ngecamp atau melihat pemandangan, tapi buat ziarah juga insya Allah di sana tersedia. Dan sekarang makam Simbah Joko Pekek sendiri sudah diperbaiki dan diperbarui, dan tempatnya juga sangat nyaman. Untuk air sendiri kita ngambil dari mata air Tretes tersebut, jadi tidak kekurangan lah kalau istilah mencari air di sana pasti tersedia. Dan untuk jembatan setan yang dulu terkenal angker ya, itu sekarang sudah ya enak lah untuk dilewati, untuk bisa untuk foto-foto, itu untuk kesan panorama atau pemandangannya ya. Kalau segi mistisnya ya juga masih agak kental, asal ya kita tahu sendiri kalau mendaki gunung kita masih memakai adab, sopan santun, tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak eksploitasi alam atau merusak alam. Kita insya Allah masih aman dan nyaman lah. Tapi kalau kita mendaki kok dengan ya bertindak membuang sampah sembarangan atau merusak alam atau malah bertindak asusila, ya mungkin saja kita tetap mendapat hukuman lah ya, walaupun itu hukuman yang tidak kelihatan. Sepertinya cukup sekian dulu video dari kami mengulas tentang atau mengeksplorasi tentang Gunung Andong. Apabila masih ada pembahasan yang kurang atau malah salah, mohon untuk sedulur Ki Udirgomboyono coret-coret di kolom komentar, biar kita semua tahu, biar kita semua tambah ilmu tentang sejarah, budaya, Tosan Aji, tempat-tempat bersejarah di sekitar kita. Cukup sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.